Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak-bapak, kita awali dengan sama-sama membaca doa yang biasanya ada di lembar terakhir kalau dalam Al-Quran. Doa khatmil Quran, kalau khatam Quran. Itu ada doa salah satunya ini. Banyak beberapa doa kan, salah satu doa ini. Kita baca bersama, nanti kita coba terjemahkan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Nah, ini kalau dipotong-potong ya. Pertama, Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ya Allah. Kemudian irhamna, rahmatilah kami, sayangilah kami, berilah rahmat kami bil Qur'an dengan Al-Qur'an. Lalu berikutnya waj'alhu. Nah, kalau dipanjangkan sebetulnya gini, Allahumma ja'alhu, ya Allah, jadikan juga ya Al-Quran itu. Nah, disingkat Allahummanya enggak diganti dengan wa. Wa itu artinya dan. Kalau bahasa kita kan biasa kan dan. Saya pergi ke Bandung dan Jakarta, maksudnya saya pergi ke Bandung dan saya pergi ke Jakarta. Sama ya, bahasa Indonesia juga ada peringkasan. Jadi Allahumma ya Allah jadikanlah, Allahumma ij'alhu ya Allah jadikanlah. Iya, apa iya di sini nih? Di sana ini ada hu. Jadi ada hu di sini. Nah, ada hu ini, nah hu ini maksudnya kembali ke sini. Jadikan Al-Qur'an lana bagi kami. Nah, lana. Nanti kita akan belajar bahasa Arabnya gitu biar kalau ketemu lana itu udah langsung lana bagi kami imaman. Al-Quran itu mudah-mudahan jadi imam, pemimpin, penunjuk jalan kita. Wa nuron, menjadi cahaya dari kegelapan hati kita gitu ya. Wa hudan, menjadi petunjuk. Wa rahmatan, dan rahmat. Agar Al-Quran itu bisa menjadi imam, agar Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk, tentunya kita perlu mengerti bagaimana kita dipimpin Al-Quran, bagaimana kita menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk kalau kitanya tidak mengerti. Tapi Al-Quran juga walaupun tidak mengerti tetap bernilai ibadah. Makanya Al-Quran tetap jadi cahaya. Ada orang gelisah dengan baca Quran menjadi tenang. Hatinya sedih baca Quran menjadi lebih tenang gitu ya. Warahmat, dan kasih sayang. Setiap huruf yang diucapkan Allah ganjar dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maupun sudah mengerti ataupun belum mengerti. Tentunya kualitasnya beda kalau sudah mengerti, memahaminya, mengamalkannya, bahkan menjaganya, menghafalnya. Gitu. Kemudian Allahumma, menyeru lagi ya Allah. Menyeru lagi ya Allah. Zakirna, jadikan ia zikir bagi kami.
ingatkan kami, ajarkan kami. Makna zikir kan banyak nih. Jadi jadikan Al-Quran itu menjadi zikir bagi kami, mengingatkan kami. Gitu. Minhu, nah, di sini kembali lagi minhu, nanti akan kita pelajari ya. Minhu itu daripadanya, dari apa? Dari Al-Quran. Ingatkan kami. Nah, di sini karena di sini ada kata lupa, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia lebih mudahnya mengatakan ingatkan kami daripada Al-Quran apa yang kami lupa. Pernah nggak kita lupa bacaan Al-Quran, hafalan Quran? Sering gitu ya. Ada yang nggak pernah lupa bacaan Quran, hafalan Quran, yaitu orang yang tidak menghafal. Jadi supaya nggak lupa, jangan menghafal, nah, pasti malah hafal. Imam Al-Ghazali ya pernah menyampaikan, manusia itu secara umum terbagi 4 katanya. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Warajulun yadri wala yadri annahu yadri. Rajulun la yadri wa yadri annahu yadri. Rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri. Seseorang itu tahu dan tahu dirinya tahu. Seseorang itu tahu tapi tidak tahu dirinya tahu. Seseorang tidak tahu tapi tahu dirinya tidak tahu. Seseorang tidak tahu dan tidak tahu dirinya tidak tahu. Nah, orang yang tahu dan tahu, dari contoh paling mudah adalah orang yang bisa baca Quran. Ada orang yang bisa baca Al-Quran dan tahu teorinya, tajwidnya, mana panjang, mana pendek, ada mad tobi'i, ada masil. Nah, dia di samping untuk dirinya punya kewajiban mengajar. Ada orang yang mengerti, tahu, dengan pengalamannya tilawah, dibimbing, talaki langsung gitu ya. Itu bacaannya benar, bisa baca. Walaupun ketika ditanya, kenapa itu dibaca? Waladhdallin. Ketika baca benar begitu. Tapi ketika ditanya teori tajwidnya apa, dia nggak tahu. Bahwa yang namanya itu adalah mad lazim mutsaqal qilmi. Nggak tahu namanya gitu. Kenapa dibaca begitu gitu lah. Dari mad, nah nggak tahu. Tapi dia benar baca benar. Nah yang gitu mungkin untuk dirinya. Agak susah untuk mengajar gitu. Kecuali dengan cara talaki lagi gitu. Nah ada orang yang dia itu tidak tahu. Tapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Sadar. Gitu. Makanya orang yang seperti itu akan ada terbagi 2. Ada orang yang mencari tahu, ada orang yang memang tidak ingin tahu. Gitu. Nah, Al-Quran itu berbahasa Arab aslinya. Maka ada yang orang ingin tahu baca terjemahnya. Ingin lagi meningkat lagi belajar bahasa Arabnya. Tapi nggak usah ngacung, tanya aja diri kita. Kita bisa nggak bahasa Arab Al-Quran? Jawab di dalam hati. Pertanyaan berikutnya, pernah nggak kita khatam membaca terjemah Al-Quran? Nah, kadang-kadang gitu. Bahasa Arab ngerti, bahasa terjemahnya juga jarang dibaca, tidak punya targetan untuk bisa khatam. Jadi umat Islam sekarang gitu kalau disurvei gitu, yang bisa bahasa Arab ya tentunya sedikit dibanding dengan yang sudah bisa, yang dari pesantren gitu ya. Saya juga termasuk orang yang belum bisa gitu ya, masih terus belajar. Nah, tapi kalau ditanya juga berapa orang yang sudah khatam baca terjemahnya, jarang gitu. Tapi untungnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an tetap harus diingat, membaca Al-Qur'an, mengerti tidak mengerti tetap bernilai ibadah dan nilai ibadahnya dihitung per huruf. Jadi walaupun sekarang belum mengerti, belum bisa, jangan mengurangi itu. Atau jangan berpindah. Udahlah itu besok mah nggak usah baca Quran, baca terjemahnya aja nggak boleh. Tetap baca Al-Qur'annya tidak bisa digantikan. Nah, hanya karena Al-Qur'an ingin jadi petunjuk, hudan, itu tentunya kita berusaha membaca terjemahnya sebagian atau keseluruhan, gitu ya. Jadi Al-Qur'an itu kalau kita sudah hafal, itu kadang-kadang suka lupa. Bahkan yang sudah hafal sekali, begitu ngehafal surat yang lain, ada yang sama jadi lupa. Gitu. Iya, ada yang nyampur, ada yang pindah dan sebagainya. Gitu. Saya ada sebuah kebutuhan belajar langgam Bayati Kurdi, nada Bayati Kurdi gitu ya, lagunya, pakai sedikit irama untuk ngajarin anak-anak di sekolah.
Yang hafal karena konsentrasi ke lagunya, ke irama jadi lupa gitu. Makanya ada anak kecil ada yang sudah hafal begitu diuji, dites, tapi dengan lagu dengan makomat yang berbeda, irama yang berbeda, jadi nggak bisa dia. Nah ada yang kayak gitu, jadi masih hafal nanti hafal cangkem kan gitu ya cangkem. Jadi kita terus menurut ya Allah ingatkan kami dari Al-Quran apa yang kami lupa gitu. Wa alimna dan ajarkan kepada kami minhu dari Al-Quran apa yang jahilna kami bodoh, kami masih jahil gitu ya. Termasuk jahil dalam mengerti bahasa Al-Quran. Jadi kita belajar ya tetap memohon ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya jahil, tidak mengerti, ya, belum bisa menjadi bisa gitu. Makanya taklim kita bukan tabligh. Bukan tabligh, kalau takbil mau jamaahnya juga masih banyak, ceramah gitu-gitu, kamu ada ininya, nah enggak. Kita mah taklim gitu ya, taklim itu ya kelas lah sedikit, yang terlalu banyak gitu. Tetapi mudah-mudahan merubah yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, setelah menjadi tahu menjadi tahu, dari tahu itu menjadi mengerti, setelah mengerti menjadi bisa. Jadi ujungnya itu sampai kepada bisa. Makanya sebetulnya harus mau mencoba dan harus mau berinteraksi. Kalau ceramah, Bapak duduk sampai dari awal sampai akhir, selesai pulang, itu selesai. Karena itu adalah tabligh. Tapi kalau taklim harus terlibat. Kalau saya minta baca, ikutan baca gitu. Bahkan harus mau gitu, mencoba membaca sendiri, didengarkan yang lainnya. Ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan penilaian dari manusia. Kalau nggak gitu nggak akan bisa. Karena saya nggak tahu, ini sudah bisa belum, sudah ngerti belum. Bahkan kalau sudah dicek, sudah hafal atau belum. Nah itu namanya taklim. Maka suka disebut tolabul ilmi, menuntut ilmu. Nah, kalau namanya menuntut, nah harus mendapatkan sesuatu yang kita tuntut. Gitu. Ya, wa'allimna ma minhu ma jahilna. Warzukna. Berikutnya kita memohon kepada, ya Allah berilah rizki kami, rizkikan kepada kami, anugerahkan kepada kami. Apa? Tilawatahu. Bisa membaca Al-Quran, punya waktu, punya tenaga, punya semangat untuk bisa membaca Al-Quran. Ana al-laili, baik itu di sepanjang malam, wa atrafan nahar, atau di sepanjang siang, di ujung-ujung siang. Atrafa itu ujung-ujungnya sepanjang, mau waktu kapan aja sepanjang siang. Ana al-laili itu juga sepanjang malam. Bisa pada maghrib itu sudah malam. Bisa pada isya itu sudah malam. Bisa jam 12 malam sebelum subuh, mangga. Mudah-mudahan bisa menggunakan waktu kita gitu untuk tuh. Kenapa sih kita bisa membaca? Ternyata proyek setan yang sangat luar biasa itu adalah mengganggu orang ketika mau baca Quran. Sampai-sampai Allah memerintahkan kepada kita, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, berlindunglah kalian dari setan yang terkutuk. Lalu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk yang kemarin itu. Jadi dengan ayat ini tuh kita disadarkan bahwa kalau kita mau membaca Al-Quran, mungkin didorong, mungkin dibengkokkan ke kiri, mungkin dibengkokkan ke kanan gitu ya. Mungkin dicegah berbagai macam setan syara. Karena setan bisa duduk di depan, bisa duduk di samping kiri kanan, dan bisa juga di belakang. Dalam apa? Dalam menggoda kita. Ada orang berlebih-lebihan, baca sehari hayang 2 juz, 3 juz gitu. Saat itu sebulan tengawas-ngawas. Nah itu kan salah gitu ya. Istimroriyahnya, kontinuitasnya yang tidak dijaga gitu nih. Atau khatamnya bulan Ramadan, ngajinya juga bulan Ramadan, nunggu di bulan Ramadan pleng gitu 11 bulan dan ngaji-ngaji. Nah itu kan gitu. Ramadan semangat luar biasa. Nah, gitu. Warzuqna tilawatu ana al-laili wa atrafan nahar. Waja'alhu lana, jadikan ia Al-Quran itu lana bagi kami. Nah ini lananya sama kan, bagi kami hujjatan, pembela. Ya Rabbal Alamin. Jadi kata ini Rasulullah menyampaikan dalam hadis, iqra'u, bacalah oleh kalian apa? Al-Quran, Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya ia Al-Quran itu, nah, lagi baca bahasa Arab, jadi fa innahunya kayak gini. Fa innahu, karena dia Al-Quran itu ya'ti, akan datang. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi,
menjadi pembelanya ahli-ahli Al-Quran yang senantiasa berusaha membacanya, berusaha memahaminya, mengamalkannya, menghafalkannya, bahkan berjihad menegakkan Al-Quran di muka bumi ini. Gitu ya Pak ya. Bisa dipahami Pak? Nah, kita baca lagi tapi sekarang mudah-mudahan sudah mulai paham. Ininya kita sama-sama meningkat kepahamannya. Sambil saya juga belajar Pak ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Qur'an. Waj'alhu lana, jadikan Al-Qur'an bagi kami imam wa nura, cahaya, wa hudan, petunjuk, wa rahmatan, dan rahmat. Allahumma, ya Allah, zakirna, ingatkan kami, minhu, dari Al-Qur'an, manasina, apa yang kami lupa, wa'allimna, dan ajarkan kepada kami, minhu, dari Al-Qur'an, majahilna, apa yang kami bodoh, warzuqna, dan anugerahkan kepada kami tilawatahu, membacanya, ana al-laili, sepanjang malam, wa atrafan nahar, dan sepanjang siang, waj'alhu lana, dan jadikan Al-Qur'an bagi kami hujjatan, hujjah, ya rabbal alamin, wahai Tuhan semesta alam. Insyaallah diulang-ulang lama-lama insyaallah hafal gitu ya. Tengah aja ngapalkeun sering papenak mah ieu teh Pak Iman, ieu teh Pak Adang kan hafal Pak Yuyun gitu. Tengah aja ngapalkeun gitu. Sering penak. Nah, jadi insyaallah sering ketemu dengan doa ini, sering ketemu dengan bacaan-bacaan itu insyaallah gitu ya. Ingat. Ya, kita mulai masuk ke pelajaran yang kedua gitu tentang bagaimana kita berusaha memahami Al-Qur'an yang ujungnya belajar bahasa Al-Qur'an tapi dengan